Itu gue ngeliat pas banget dengan pergerakan tangannya itu ada putih-putih terbang. Jadi waktu itu yang gue bawa sama temen gue itu cuma bawa 2 senter, 1 lilin, 1 korek. Udah, kita nggak bawa apa-apa lagi. Itu ada pohon di sudut belokan tuh, ada pohon. Ya gue turun, gue ada di atas pohon, gue bawahin. Pas lagi di depan belokan, di depan pohon yang kata gue deket belokan, gue kan turuninnya langsung ke pohon itu ya. Di depan pohon itu ada kuntilanak. Senter gue mati, baterainya habis, senter dia juga mati. Penerangan tuh, bayangin tuh udah malam, gelap, lagi di hutan, senter mati, cuma ada lilin 1. Jadi gue diikutin dan akhirnya gue jadi kayak ngablu gitu aja, kayak gue jadi kayak orang linglung gitu, diajak ngobrol gak nyambung, diem aja gitu kan. Bisa dibilang tuh kayak ketempelan gitu. Iya. Gak sih? Halo Stick, kembali lagi di YouTube Game Stick dengan gue Rehan sebagai host pada podcast hari ini. Gue sudah berada di lokasi untuk mendengarkan cerita dari narasumber yang akan disampaikan pada podcast hari ini. Di sini gue ingin berbagi cerita mengenai obor, yaitu obrolan horor. Langsung aja gue panggilkan narasumber yang kita tunggu-tunggu di segmen kali ini. Langsung saja kita sambut narasumbernya. Oke, kita kembali lagi di segmen obrolan horor. Sekarang ini gue udah bersama narasumber yang akan diwawancarai untuk menceritakan hal mistis yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Untuk narasumber, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Stick, ketemu lagi nih sama gue Kecapi di obor yang kesekian kalinya nih ya. Sekian kalinya banget, kayak udah banyak banget gitu. Padahal baru kemarin tuh sekali di obor baru nih. Kemarin nih kita ketemu nih. Jadi apa nih, kenapa sih? Ada apa sih? Asik, ada apps nih. Ada apa? Nih Kak, kita di sini ingin mewawancarai lagi nih perihal hal mistis yang kakak pernah rasain nih. Mungkin kakak pernah ngerasain sesuatu yang terjadi di dalam hidup kakak yang berbau mistis, horor dan lainnya lah. Mungkin kakak bisa ceritakan gitu. Lihat hostnya aja udah horor. Anjir, horor tuh. Jadi kayaknya gue pernah tuh gue lagi ada kegiatan di salah satu perkemahan di kaki Gunung Salak. Waktu itu gue jam berapa ya, sekitar jam 1 ke jam 2 pagi gitu ya. Gue lagi ngobrol nih sama teman-teman gue. Jadi duduknya depan-depanan gitu. Asik, gimana? Depan-depanan. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, pokoknya kita selalu diingetin nih, jangan bengong gitu-gitu kan. Pokoknya pikiran jangan kosong, banyakin doa, gitu-gitulah. Terus udah tuh. Nah saat itu gue masih SMA, jadi lagi masa-masanya tengil gitu loh. Jadi kayak apaan sih, lebay banget sih, kayak gitu-gitulah, biasa kayak nantangin, padahal tuh nggak boleh. Jiwa muda. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama temen gue, jadi temen gue tiba-tiba kayak pegang bulu-bulu di belakang ini, kayak ada yang angin lewat gitu kan. Terus dia pegang dari tangan pakai tangan kiri, jadi kayak ada angin dari arah kiri ke kanan. Dan di saat temen gue lagi pegang bulu lehernya nih, karena merinding, itu gue ngeliat pas banget dengan pergerakan tangannya itu ada putih-putih terbang ke arah yang sama. Kayak jadi kan dia dari kiri ke kanan kan, dan gue ngeliat dari arah dia tuh, dari gue liat tuh dari kiri ke kanan dia itu putih-putih terbang. Terus gue mikir kayak, gue langsung ngeliat gitu kan, langsung pas banget. Terus temen gue yang bulu kuduknya merinding itu sadar, gue langsung kayak ngeliat ke arah anginnya itu. Terus dia langsung ngeliatin gue, enggak ya Lin, enggak ya, gitu ya. Udah diem, gak usah ngomong aneh-aneh. Nah jadi temen gue tuh langsung sadar, kayaknya gue ngeliat sesuatu, karena temen gue merasakan sesuatu yang lewat, gitu kan. Terus ya gue diem, iya nih diem, awas aja ya lu sompral. Gue udah diingetin lah sama teman-teman gue saat itu. Iya. Nah gue tuh pokoknya itu sekitar jam 2an itu gue mau ke survei tempat gitu loh, jam 2 pagi.
berdua nih sama temen gue yang lain. Jadi waktu itu yang gue bawa sama temen gue itu cuma bawa 2 senter, 1 lilin, 1 korek. Udah, kita nggak bawa apa-apa lagi, cuma bawa itu doang. Niatnya tuh apa tuh Kak? Niatnya kita mau survei ke titik yang selanjutnya gitu loh, karena waktu itu lagi kegiatan. Lagi kegiatan. Nah, waktu itu gue berdua jalan, gue pegang senter, dia pegang senter. Terus pokoknya gue diinget-ingetin, Lin awas ya, lu jangan aneh-aneh, pokoknya kayak gitu-gitu. Terus yang teman bareng sama gue juga gitu kan, awas lu ya. Iya bawel banget sih orang-orang gitu kan. Gue kayak gemes gitu, apa sih kok cowok pada bawel gitu kan. Terus akhirnya ya udah kan, gue bingung nih. Teman gue pegang senter, tapi senter kita berdua-duanya sama-sama dinyalain. Temen gue nyenterin jalan, gue gabut. Jalan disenterin, ngapain gue pegang senter? Akhirnya gue tetap nyalain, gue nyenterin pohon. Kan jalan-jalan setapak ya? Iya. Gue nyenterin pohon. Katanya kalau disenterin suka ada setan muncul nih. Gue tengil. Banget nih. Padahal tadi baru aja ngeliat ada yang sekelebat lewat itu. Terus temen gue sadar nih, gue bukan nyenterin jalan, malah nyenterin ke pohon. Terus kata temen gue, Lin, jangan nyenterin pohon, katanya. Udah senterin jalan. Lah lu udah nyenterin jalan, gue gituin dong. Terus? Ya udah gak usah disenterin, gituin kan. Terus pokoknya ditegur, gue masih tetap diam tuh, masih diam. Jalan gue masih tetap nyenterin sambil ngegandeng temen gue, pegangan gue. Jalan masih nyenterin pohon, nyenterin kemana. Gue nggak ngeliat apa-apa, biasa aja. Perasaan temen gue tuh kayak udah mulai gak enak gitu. Terus dia negur gue sampai yang udah kesel. Lin, udah, jangan nyenterin pohon. Pokoknya di situ intonasi temen gue udah naik. Ya udah, gue akhirnya diam. Terus gue niatnya ya udahlah, gue udah nggak mau nyenterin pohon. Jadi di depan itu ada belokan mau ke kanan, gitu kan? Kan jalan setapak, mau belokan kanan. Di sudut belokan itu ada pohon. Di sudut belokan itu ada pohon. Udah gue turun, gue dari atas pohon, gue bawahin. Seret, pas lagi di depan belokan. Di depan pohon yang kata gue deket belokan, gue kan turuninnya langsung ke pohon itu ya. Di depan pohon itu ada kuntilanak. Nah, terus gue langsung kayak gemeter gitu kan. Gue langsung diem, langsung nyenterin jalan. Gue langsung diem terus sama perjalanan. Kan gue sama perjalanan tuh bawel ya, ngomong mulu. Nah setelah gue ngeliat kunti, gue langsung diem. Terus gue megangan teman gue makin kencang gitu, makin kencang. Terus teman gue perasaannya udah gak enak. Terus dia diem doang, udah gak negur gue apa-apa lagi, diem. Nah akhirnya nyampe lah di titik yang mau dituju. Sambil nungguin yang lain kan. Nah pas nyampe di titik yang tuju, senter gue mati, baterainya habis, senter dia juga mati. Pas nyampe di titik, terus kita cobain penerangan lilin. Ya udah, akhirnya kita nyalain lilin doang. Penerangan tuh bayangin tuh udah malam, gelap, lagi di hutan, senter mati, cuma ada lilin 1. Udah cuma nyalain senter, terus diem kan, langsung jongkok, duduk diem. Terus kata teman gue gini, udah Lin diem, gak usah ngomong apa-apa, kata dia. Nanti aja nunggu pada rame. Karena kayak dia enggak sesuatu juga tuh. Terus dia tuh gue diem, itu gue nungguin. Terus gue cuma ngomong, yang lain mana sih, lama banget, ngomong gitu kan. Itu ada kali gue dalam kondisi kayak gitu hampir 15-30 menitan. Itu kalau boleh tahu sekitar pukul berapa tuh Kak? Jam 2 mau ke jam 3 itu pagi ya. Gelap kan tuh, lagi gelap-gelap sunyi, orang pada tidur gitu kan. Dan emang di yang titik yang gue tuju itu emang bukan tempat biasa orang ngecamp. Jadi emang sepi, nggak ada pendaki lain gitu loh, nggak ada yang ngecamp yang lain selain kita berdua. Akhirnya yang lain pada datang langsung lega dong, kayak alhamdulillah gitu kan. Akhirnya udah banyak penerangan lagi, banyak senter, udah rame orang. Terus akhirnya gue ditanya, tadi kenapa? Udah rame kan sama teman-teman gue, tadi kenapa? Akhirnya gue ceritain tuh, terus kata teman-teman gue, kan udah gue bilang jangan sompral, digituin kan. Ya udah, terus akhirnya udah tuh. Nah selama kegiatan gue kayak ngebelakangin pohon-pohonan gitu kan. Perasaan gue kayak, kayak enak banget gitu kan. Nah pas gue lagi kayak begini, barengan ada teman gue di sebelah gue juga lagi kayak begitu. Jadi kayak terasa dia juga kayak gak enak banget nih punggung gitu kan. Gue jadi kepikiran, tapi milih gue yang tadi ya. Terus akhirnya udah tuh beres kegiatan, kita mau balik lagi ke atas. Pas sama jalan akhirnya teman-teman gue nggak ada yang mau bareng sama gue, nggak mau bareng sama Melin, gue nggak mau bareng sama dia. Gue sompral. Terus gue nggak dikasih center lagi sama teman-teman gue karena takutnya gue nyenterin pohon lagi kan. Terus dari situ gue juga kayak
udah pada dasarnya tadi gue pas lagi ngobrol di atas gue udah diikutin nih berarti. Terus gue sompral pas lagi jalan-jalan lagi trekking jalan nyenterin pohon, muncul beneran di depan mata gue Kunti. Aduh kata gue, aduh sih, jadi kayak pembelajaran aja sih di situ. Pokoknya kalau lagi dimanapun ya jangan sompral, dan apalagi tuh gue waktu masih SMA sih, ya masih bandel-bandelnya lah gitu kan. Udah. Ya ini juga sih guys, maksudnya mungkin Kakak Capi ini tipikal orang yang pecicilan mungkin pada saat zaman SMA-nya gitu. Jadi ya di satu sisi ya memang pemberani, cuman tapi bisa diistilahkan ya di kalangan masyarakat tuh istilahnya mah sompral lah gitu. Ibaratnya ya nggak menghargai lah yang ada di sana gitu, maksudnya. Ya ada baiknya sih yang kayak gitu tuh ya harus kita taati gitu kan. Peraturan ada untuk ditaati bukan untuk dilanggar sih gitu. Terus ada cerita apa lagi nih Kak selanjutnya tuh di situ? Kalau yang di tempat itu sih udah sih dirasa, karena mungkin kalau sisa-sisanya itu pernah. Gimana tuh Kak? Jadi ada satu kegiatan sebelum kegiatan itu tuh, jadi ada kegiatan lain di tempat yang sama. Jadi waktu itu saya kan gue punya penyakit asma ya, kayak asma gue tuh tiba-tiba kambuh. Terus akhirnya gue dievakuasi gitu ke tempat gue, dibawa ke tenda, gue diamanin karena gue terdeteksi gue kena praduga gue tuh ada kena gejala hipo. Akhirnya gue langsung diselamatin. Nah tapi gue nggak langsung baik tuh sampai besoknya. Gue jadi lebih murung, jadi pendiam, diajak ngobrol cuma sekenanya. Sedangkan gue biasanya bawel kan. Di malam selanjutnya gue masih kayak gitulah kondisinya. Tiba-tiba ada salah satu senior gue datang nyamperin gue, langsung tangan gue dipegang sama dia, dipijit-pijit, terus gue kayak sakit gue gitu-gituin kan. Terus udah gitu tiba-tiba beres dilepas tangan gue sama dia, gue langsung kayak lega gitu loh. Terus dia baru bilang di situ, jadi gue selama 2 hari kemarin itu gue ditempelin sama satu sosok, tapi gue nggak tahu sosok apa itu. Gue juga pas nanya sosok apa, gue nggak diceritain itu sosoknya. Jadi gue diikutin dan akhirnya gue jadi kayak ngablu gitu, jadi kayak gue jadi kayak orang linglung gitu, diajak ngobrol nggak nyambung, diem aja gitu kan. Terus beres dari situ gue tidur langsung pulas. Besok kegiatan gue udah normal lagi. Bisa dibilang tuh kayak ketempelan gitu iya, sih? Kayaknya gue tuh ketempelan karena gue sadar kan gitu loh. Dia kata senior gue itu, dia tuh mau coba masuk ke dalam tubuh gue tapi gak bisa masuk. Akhirnya cuma nempel ke gue dan akhirnya cuma bisa mengganggu stamina tubuh gue doang gitu. Kayak jadi gue capek, gue jadi sakit, diajak ngobrol jadi kayak orang linglung kayak gitu. Bener sih. Nah ini juga nih Sobat Stick, gue juga bingung sih. Kan kita sudah beberapa kali ketemu di segmen obor ini. Gue ketemu Kakak Capi. Ini kok gue yang aneh tuh sering banget gitu terjadi cerita mistis gitu di hidupnya dia gitu. Maksudnya gue pun gimana gitu yang mendengarkan tuh jadi kayak merinding aja gitu. Maksudnya ada apa gerangan sih? Maksudnya kok setan aja seneng banget gitu ngintilin dia gitu, maksud gue. Jadi maksudnya mungkin Kakak Capi tuh ada something wrong, maksudnya bisa ngelihat gitu ya Kak? Apa punya indra keenam gitu? Bukan? Enggak gitu. Masalahnya kan kalau orang awam gitu kayak gua gitu, ya alhamdulillah gitu, maksudnya nggak pernah gitu Sobat Stick ngelihat kayak makhluk gitu. Tapi jangan sampai sih, maksud gua. Cuman Kakak Capi ini bisa gitu, maksudnya punya maksudnya kelebihan lah gitu. Kalau orang bilang indra keenam kayaknya sih. Apa gimana sih Kak? Mungkin setannya lagi apes aja. Tapi bener loh katanya ya, kalau kita nggak pernah biasa ngeliat setan, terus tiba-tiba ngeliat setan yang apes nunjukin diri ke kita. Oh gitu. Iya gitu loh. Jadi kemungkinan setan lagi apes. Lagi apes. Iya. Kata gue sih maksudnya setannya nggak apes, mungkin belum ketemu ya sosok maksudnya manusia yang secantik ini sih, maksud gue. Makanya setannya sampai demen gitu kan, apalagi pria-pria yang di luar sana gitu maksud gue. Maksudnya gue bingung aja gitu, maksudnya ada gitu orang yang punya kelebihan seperti itu, bisa melihat, mungkin itu tuh maksudnya ya spesial lah gitu maksudnya. Cuman ya mungkin di satu sisi ya juga mengganggu kehidupan sehari-harinya gitu. Maksudnya kan kalau kita ngelihat terus gitu kan,
apakah kita nggak bosen gitu, maksudnya ngelihatnya setan lagi gitu kan Kak? Sebenarnya gue ada satu cerita lucu sih. Gimana tuh Kak? Jadi waktu gue masih kecil, umur 3 sampai 4 tahunan lah. Sebenarnya gue tuh punya satu teman kecil. Jadi kalau orang bilang tuh teman imajinasi lah. Aduh, serem juga kan? Iya. Dan waktu itu yang bisa ngeliat keberadaan teman imajinasi itu cuman gue sama almarhum nyokap gue. Nah, teman imajinasi gue itu sebaya lah sama gue. Dia cewek, tapi dari penampakannya itu yang kalau gue lihat dia itu gimana ya, pucat. Kalau kita kan warna kulitnya coklat lah gitu kan. Kalau yang gue lihat dia tuh kayak agak biru gitu loh. Jadi kayak kalau gue pernah lihat sepupu gue yang punya penyakit jantung, di saat penyakit jantungnya kambuh, jadi kulitnya biru gitu kan, karena aliran darahnya nggak lancar. Kayak lebam gitu ya kan? Ya, nah yang gue lihat itu sosok temen kecil gue itu saat itu kayak gitu. Gue udah lupa namanya siapa. Sampai satu waktu akhirnya gue ditanya sama nyokap gue, "Ade itu siapa?" ditanya. "Itu teman aku mah," gitu. Karena posisinya pas gue punya teman kecil ini, gue nggak berteman sama siapapun. Nggak berteman sama siapapun yang dimaksud itu, gue nggak berteman sama siapapun yang berbentuk manusia. Jadi gue nggak punya teman. Bahkan sama kakak kandung gue sendiri gue nggak mau main sama dia, kecuali kalau dipaksa sama mama gue. Jadi kan mama gue udah marah, gue nggak mau main sama kakak gue, baru gue mau main. Gitu loh. Padahal ujung-ujungnya ntar gue berantem sama kakak gue. Nah, pernah ada satu waktu akhirnya nyokap gue tuh minta tolong nih, kita baru pindahan rumah. Minta tolong sama tetangga kumpulin anak kecil biar main sama gue yang seumuran sama gue. Oh gitu. Akhirnya gue main nih. Tetangga gue karena terpaksa, nyokap gue udah kayak, "Ayo adek sekali aja dulu coba main, kalau misalnya emang gak suka sama teman-temannya ya udah besok gue usah main," kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gue main. Waktu itu ada 4 atau 5 anak gitu. 3 cowok 2 cewek, kalau nggak salah 5 deh berarti itu. Nah, kita tuh jadi waktu itu teras rumahnya tuh bentuknya lingkaran kan. Jadi kita main masak-masakan gitu. Itu bentuknya lingkaran tapi jaraknya jauh-jauhan gitu loh. Nah, jadi setiap orang tuh ada jaraknya gitu loh. Jadi jarak yang dimana ada, kalau misalnya orang mau duduk bisa duduk gitu di tengah-tengahnya. Nah, pas lagi main itu mereka semua tuh nyoba buat ngajak gue ngobrol, si manusia-manusia ini, teman-teman gue ini. Tapi gue diemin. Yang gue lihat di situ tuh ramenya itu jadi setiap manusia tuh bisa gue lu di tengah-tengah itu ada lagi. Itu ada makhluk lain gitu. Terus ya udah di setiap sisi yang kosong itu ada makhluk kayak gitu. Di saat yang manusia teman-teman gue itu pada ngajak ngobrol, gue nggak nyautin, tapi di saat makhluk-makhluk itu ngajak gue ngobrol, gue nyaut. Akhirnya gue terkesan ngobrol sendiri. Gue ngobrol sendiri. Nah, teman-teman gue yang tetangga gue itu pada bingung dong, kayak dia kenapa? Dia kenapa kok ngobrol sendiri? Kayak pada dia takut kan. Akhirnya udah, aku mau pulang. Aku tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Terus kayak iya gitu, pada bingung gitu kan teman-teman gue. Gue pulang, terus gak lama kemudian teman-teman tetangga gue ini tuh pada ngadu ke emaknya. Terus abis itu emaknya ngelapor lah ke nyokap gue. Ternyata jadi anak teman-teman tetangga gue itu bilang, "Itu dia kenapa? Kok diajak ngobrol nggak nyaut, tapi tiba-tiba ngomong sendiri." Terus ngeliatnya tuh bukan ke arah kita, tapi kayak ke tembok. Kan kalau dia ngerasa kayak gue ngeliat ke tembok, ke pagar kayak gitu kan. Padahal gue ngomongin ngeliatnya ke sisi-sisi kosong mereka gitu. Akhirnya dari situ gue udah nggak pernah tuh main sama tetangga-tetangga gue lagi. Nah, akhirnya di situ nyokap gue ngerasa kayaknya temen imajinasi gue ini bawa pengaruh buruk ke gue, karena pas awal itu mungkin jadi ada pengaruh baik kali ya, makanya nyokap gue biasa aja nggak langsung negur atau ngelarang gue buat main sama dia. Terus akhirnya gak lama dari situ, gak tau gue nggak ngerti, tiba-tiba teman imajinasi gue ini pergi. Nah, gue tanya ke mama gue kayak, "Ma, kenapa teman aku nggak ada?" gitu kan. Terus kata nyokap gue dijelasin, dia udah pergi katanya. Karena takutnya ntar kalau gue ke bawah sampai gede itu malah jadi ngeganggu gue. Nah, situ udah tuh, karena sebenarnya for your information, setiap hari selama gue pas punya teman imajinasi masa kecil itu, kaki gue tuh tiap hari lebam. Lebam banyak, tapi yang kalau dipegang itu nggak sakit. Nah, kalau sesuai dengan ilmu kedokteran itu bilangnya kekurangan vitamin C gitu kan. Tapi
kalau misal kata mitos-mitosnya itu kata dijilat setan atau dicium setan lah, Aduh. kiranya disentuh lah atau gimana gitu kan. Nah, percaya nggak percayanya, pas teman imajinasi gue itu udah nggak ada lagi, Iya. kaki gue udah nggak pernah lebam. Gitu. Gue juga mau nanya nih kak, maksudnya ini teman imajinasi lu tuh kan kalau kata orang tua lu tuh impactnya buruk gitu kalau Iya. kalau yang lu rasain tuh gimana dia? Yang gue rasain, gue ngerasa saat itu gue masih kecil, kayak gue ngerasa kayak oh fine aja. Jadi gue punya teman. Iya. Karena gue tuh jarak umur gue sama kakak gue tuh lumayan jauh kan, jadi kayak udah susah buat main bareng. Iya. Gue nggak punya teman sebaya. Di saat gue punya teman sebaya, gue ngerasa senang dong. Ada yang gue ajak main boneka-bonekaan, masak-masakan. Tapi di saat gue pindah rumah, terus gue ketemu teman-teman sebaya, gue malah nggak bisa main sama mereka. Gitu. Karena ngerasa kayak gue fokus gue tuh bukan ke manusia, tapi ke makhluk lain. Tetap lagi. Iya. Gitu. Benar sih. Ya hal seperti ini sih maksudnya bolehlah kita percayai, maksudnya tergantung pribadi masing-masing lagi gitu maksudnya. Jadi terlepas dari boleh dipercaya atau tidaknya, seenggaknya kita mengakui aja, maksudnya dia ada aja, cuman kita jangan ganggu dia. Ya otomatis insya Allah sih ya dia juga nggak akan ganggu kita gitu maksudnya. Ya mungkin kakak Capi punya penjelasan lain lagi gitu dari cerita-ceritanya gitu, mungkin ada yang Penjelasan apa nih? iya cerita horor lagi nih kak, mungkin banyak Durasi. banget nih kayaknya nih. Ntar kelamaan, Kelamaan nih, Iya, durasi ya kan? Durasi. Ya udah kak, mungkin terima kasih banyak nih kak udah mau ngisi waktunya gitu, mau disibukin untuk cerita mistis nih di YouTube Camstick ini. Semoga apa yang sudah diceritakan bisa ada hikmahnya untuk sobat-sobat stick yang udah nonton ataupun yang belum nonton. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Di sini gua Raihan, Gue Kecapi. gua pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Langsung stay tune aja terus. Saksikan episode selanjutnya obor yang lainnya. Sampai jumpa. Salam rimba, salam lestari.